UB TV, gimana nih? Akhirnya kita kembali lagi dalam program spesial UB TV Triple C, Cerdik Cari Cuan, dengan bersama saya Naswa Tahira dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Abdullah Siddiq selaku redaktur ekonomi update UB TV. Gimana nih teman-teman, episode Triple C yang kemarin menarik sekali kan beritanya. Tentunya episode kali ini tentu akan menarik lagi berita yang akan kita ulas bersama dengan Bapak Siddiq kembali. Oke, ya. Halo Bapak Siddiq. Baik, halo, selamat Kita berjumpa kembali di Triple ya. C UB TV. Oke. Kita mau kasih kabar gembira apa kabar sedih nih di bursa kita? Ya, sepertinya kabar-kabar gembira ya Pak, dari ekspresi-ekspresi kita sudah menggambarkan kabar gembira. Jadi kita akan mengulas lagi berita-berita yang memotivasi untuk cari cuan ya di pasar modal. Boleh. Oke, jadi teman-teman harus simak episode ini karena tidak akan kalah menarik dari episode sebelumnya. Dari berita pertama, emitennews.com. Komisaris Bank Mandiri telah membeli 30.000 lembar saham dengan kisaran harga 7.125 sampai 7.175.000 per saham, dan transaksi tersebut telah dipatenkan pada tanggal 29 Agustus 2024. Bagaimana Pak Siddiq terkait Bank Mandiri? Oke, kita disclaimer on dulu ya, Naswa. Jadi tayangan ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Jadi untuk teman-teman pemirsa yang ingin melakukan investasi saham bisa melakukan riset mandiri yang lebih mendalam ya. Jadi kita disclaimer on dulu. Oke, Bank Mandiri. Saya yakin banyak di antara kita ataupun sebagian besar masyarakat yang memiliki rekening di Bank Mandiri ya. Karena ini merupakan salah satu bank BUMN yang bagus kinerjanya ya. Nah, terkait dengan berita komisaris ini nih juga merupakan sebetulnya kabar baik ya. Sekarang kalau misalnya kita berpikir sederhana deh, kenapa sih orang membeli saham itu? Berarti kan dia melihat bahwa ada potensi menarik ya, entah itu karena kenaikan saham ataupun besaran dividen yield-nya yang besar gitu. Nah, pembelian ini juga menunjukkan bahwa bank itu terpercaya. Artinya apa? Si pemiliknya aja ataupun pengurusnya aja mau membeli gitu loh. Berarti kan ada trust yang tinggi terhadap saham tersebut ya. Jadi kalau kita melihat, jadi bagi teman-teman investor, kalau misalnya kita melihat sebuah perusahaan ataupun saham, kalau misalnya si pengurusnya ataupun direksinya atau komisarisnya saja itu memiliki, berarti kan mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar gitu loh. Sehingga ini bisa jadi salah satu indikator bagi investor retail yang menunjukkan bahwa saham itu menarik. Dan memang saham Bank Mandiri ini juga salah satu, kita mengenal istilahnya Big Bang ya. Ada BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan sebagainya. Nah, Mandiri ini termasuk the Big Five, terutama di bank BUMN yang kontribusi dividen ataupun pendapatan negaranya melalui Kementerian BUMN itu termasuk yang terbesar. Ya. Nah, kalau kita lihat Naswa hari ini ya, Bank Mandiri diperdagangkan di 6.975 hari ini, jadi dia naik 0,36%, dia naik dia naik Rp25 per lembar saham ya. Ini aku catatnya di perdagangan sesi 1 tadi. Jadi kalau kita lihat berita itu juga merupakan berita yang positif ya bagi untuk investor maupun bagi bursa saham kita. Gitu. Dan apalagi Bank Mandiri ini perusahaan terbesar juga, jadi menjanjikan potensinya sangat ada untuk berinvestasi di saham Bank Mandiri. Ya, bisa jadi pilihan lah untuk portofolio. Oke. Untuk berita selanjutnya dari kontan.co.id Jakarta, Bank BJB raih World Most Trustworthy Companies 2024 dan dalam kategori perbankan global versi Newsweek, yang merupakan perusahaan berbasis di New York, Amerika Serikat, dan Statistika yang merupakan perusahaan database. Dan Bank BJB ini Pak Siddiq berada pada peringkat ke-6 Pak Siddiq dalam nominasi tersebut. Ya, ini juga salah satu emiten perbankan kita yang menarik ya. Jadi di bursa kita Naswa itu ada 3. Pertama itu ada bank pemerintah, ya misalnya kayak BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, gitu ya. Terus ada juga bank swasta, misalnya kayak BCA, Bank Mega, terus Danamon, Bank Permata dan lain-lain ya, yang itu sahamnya dijual. Nah, ada satu lagi itu adalah bank daerah, ya. Tidak banyak,
setahu saya hanya ada 3, satu itu Bank Jatim, kodenya BCTM, yang kedua adalah Bank Banten, kodenya BEX, dan yang satu lagi adalah Bank Jabarat. Bank BJB ini BJB ya, Pak? BJB, kodenya BJBR. Nah, BJBR ini juga salah satu emiten perbankan yang menarik. Dia profitnya selalu tumbuh, gitu, profitnya tumbuh, dan ya dividen yieldnya juga termasuk besar. Jadi dia dalam 1 tahun bisa membagikan dividen ke pemegang sahamnya kisarannya 9-10%. Jadi ini cukup bagus. Nah, dengan penghargaan ini itu membuktikan bahwa BJB ini merupakan bank daerah yang manajemennya bagus ya. Sekarang kan kalau dia dapat penghargaan, kalau manajemennya tidak bagus kan tidak mungkin sekali, ya. Pak. Jadi apalagi itu penghargaan di bidang perbankan global versi Newsweek. ya, jadi ya itu termasuk salah satu bank yang tumbuh. Dan dia itu juga ekspansi ya. Jadi Bank Jawa Barat ini tidak hanya di Jawa Barat saja, bahkan di Kota Malang dia juga punya cabangnya, Naswa. Jadi di Kota Malang ya, BJB itu juga punya cabangnya. Jadi gitu tidak loh. harus bertempat di Jawa Barat, Pak? Tidak. Seperti Bank Jatim itu juga punya kantor di Jakarta, punya kantor cabang di Jakarta dan mungkin di daerah lain. Jadi dia bank daerah yang cukup ekspansif juga gitu loh. Jadi dia juga ada cabangnya di luar Jawa Barat ya, termasuk di Jawa Timur dan di Kota Malang. Jadi, nah kalau kita lihat hari ini ya, BJB itu diperdagangkan di 980. Dia hari ini naik 0,51% atau naik Rp5 gitu. Jadi biasanya memang Bank BJB ini ya seringnya ya 900 sampai 1000 sih. Jadi kalau ini ya sebetulnya peluang ya bagi teman-teman yang ingin masuk ya di harga 980 hari ini. Dan dari penghargaan tersebut tuh Bank BJB sudah memperkuat sebagai infrastruktur di sektor digital. Nantinya ekosistem keuangan Bank BJB akan terus dioptimalkan dan dikejar pertumbuhannya hingga menjadi bagian dari kontributor fee-based income yang jauh lebih besar di masa yang akan datang Pak Sidik. Jadi per Desember 2023 kemarin Bank BJB itu berhasil meraup laba hingga 2,1 triliun Pak Sidik. Ya, untuk ukuran Bank Jatim ini ya tentu besar ya. Bank Jabar ya? Ya, Bank Jabar. Seperti itu ya teman-teman, dari bank daerah itu juga tidak kalah menarik dari bank BUMN, Bank Mandiri yang sebelumnya kita bahas tadi bersama Pak Sidik. Seperti itu. Nah, kembali lagi nih di Triple C teman-teman. Tadi kan kita udah bahas Bank Mandiri dan Bank BJB. Ini adalah yang kita bahas adalah tentang Bank BCA, Pak Sidik. Oke. Dari Jakarta Investor.id, PT Bursa Efek Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian BUMN menyelenggarakan kegiatan Annual Report Award atau ERA 2023 dan PT Bank Sentral Asia atau BCA ini dinobatkan sebagai juara umum, sedangkan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA juara 2 kategori Go Public Non Keuangan, Pak Sidik. Ya, jadi ini lagi-lagi berita cerah ya. Ya. Good news. Good news banget episode hari ini, Pak Sidik. Jadi good news lagi dari perbankan swasta terbesar di Indonesia, BCA. Siapa yang tidak tahu BCA? Kayaknya hampir semua orang juga punya rekeningnya ya. Termasuk saya sendiri, Pak Sidik. Termasuk saya juga punya gitu. Dan satu lagi adalah BUMN di bidang tambang, PTBA. Nah, kita lihat ini sebetulnya juga langkah bagus ya dari Bursa Efek Indonesia. Jadi dia membuat award ya, dia membuat award untuk menilai anggota-anggota bursa yang sahamnya perusahaan yang sahamnya diperdagangkan. Nah, kalau kita melihat bahwa BCA itu menjadi juara 1, kayaknya juga memang tidak mengejutkan ya. Karena kalau kita melihat selain kapitalisasinya itu terbesar, marketnya juga besar, dan kita lihat BCA itu bank swasta yang selalu punya inovasi ya. Benar sekali. Punya inovasi. Dulu dia kuat dengan ATM-nya di mana-mana, terus sekarang dengan
aplikasinya yang Aplikasi digitalnya, pelayanannya, customer service-nya, pelayanannya. Terus sekarang juga dia berinovasi dengan kalau kita datang ke kantornya ada beberapa mesin yang untuk pelayanan mandiri ya. Jadi kayak misalnya e-service atau service atau apa? Print CS digital juga ya, ada, CS Pak. digital sehingga itu mengurangi antrian ya. Benar Kadang sekali. dulu kan kita mau ke BCA mikir ya, antrinya panjang gitu loh. Nah, banget, sekarang gitu. padahal kepentingannya kadang ada yang hanya sekedar cuma print buku tabungan atau apa gitu ya, selain yang transaksi. Sehingga penghargaan ini kita pikir bagus ya untuk BCA. Dan kalau kita lihat juga sahamnya juga hari ini diperdagangkan di 10.500, dia naik 1,20% atau naik 125. BCA ini memang selalu tumbuh ya, harganya cenderung terus naik dari tahun ke tahun ya. Jadi padahal dia sudah stock split beberapa kali, jadi ini sudah masih di atas 10.500. Saya pikir ini juga bagus. Nah, PTBA juga sama. Jadi PTBA itu merupakan perusahaan batubara BUMN yang juga kinerjanya bagus. Jadi kalau dia dapat award kategori non bank ini juga saya pikir tidak mengejutkan juga ya. Dan kalau kita lihat PTBA ini hari ini diperdagangkan di 3.990, dia naik 1,98% atau naik Rp50. Kalau dilihat dalam 6 bulan ya, saya masih ingat awal-awal tahun dia harganya masih di 2.700, 2.800. Jadi ini juga tumbuh ya. Dan PTBA ini dividennya besar. Jadi dia dividennya itu dalam 1 tahun bisa sekitar 13-14%. Gitu. Gitu ya, Pak. Tapi jadi dengan harga 10.000 sekian dari Bank BCA tadi tuh sangat harga yang bagus sih, Pak, untuk investasi di perbankan di BCA. Ya lumayan ya. Pokoknya 1 lot 1 jutaan lah. Iya, 1 lot 1 jutaan dengan harga itu ya, 10.000 ya, Pak ya. Oke. Tuh teman-teman, perbankan tuh sahamnya tuh sangat menjanjikan untuk investasi. Jadi tunggu apa lagi sih bercuan dari investasi ini tuh harus banget kita belajar investasi. Karena apa? Karena itu penting banget buat masa depan teman-teman semuanya, gitu Pak Sidik ya. Ya. Dan selanjutnya dari emitennews.com, Bank Hi-Bank Indonesia atau Hi-Bank menarik perhatian investor. Disebut-sebut si bank telah berminat menjadi salah satu pemegang saham anak usaha Bank Negara Indonesia atau BBNI, Pak Sidik. Nah, kerjasama teknologi dengan si Group itu dampaknya pada pemberian opsi terhadap bisnis, layanan perbankan. Hi-Bank kerjasama hanya fokus pada pengembangan kapabilitas teknologi Hi-Bank untuk menjadi bank digital. Ya, ini juga berita yang menarik ya. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau mendengar si Group mungkin tidak begitu mungkin asing ya, mungkin asing. Tetapi kalau saya bilang Shopee gitu ya, saya yakin banyak di antara kita yang punya aplikasi itu di gadget kita ya. Nah, si Group ini merupakan induk dari Shopee. Ya, dia induk dari Shopee dan dia sebenarnya sudah punya bank digital juga ya di aplikasinya ya, si bank dia punya bank digital. Nah, kalau kemudian dia masuk ke bank digitalnya milik BNI, ini juga sebetulnya termasuk good news ya, terutama bagi ekosistem bank digital. Karena bank digital ini kan ada, tetapi penetrasinya mungkin masih kurang ya. Jadi orang juga sudah tahu, termasuk Bank BNI. Jadi Bank BNI ini juga membentuk bank digital namanya Hi-Bank itu. Ya. Oh ya. Nah, kemudian dengan masuknya si Group ini juga diharapkan bisa memperbesar dari pangsa pasar Hi-Bank ini. Nah, kalau ini berhasil, ujungnya adalah dia pasti akan ikut mengerek sahamnya BNI sebagai induknya, gitu loh. Karena kan Hi-Bank ini merupakan anak perusahaan dari BNI. Jadi kalau dia bagus, pasti kontribusinya ke induknya kan juga akan berdampak juga, Pak juga secara positif, termasuk ke harganya BNI. Dan memang kalau kita lihat 1 mingguan ini ya, BBNI itu naik harganya, gitu. Termasuk hari ini ya. Hari ini kayaknya good news banget Pak Sidiknya semuanya. Hari ini BNI naik Rp25 pada sesi tadi, sesi perdagangan pertama, jadi dia naik 0,47% di harga 5.400. Jadi BNI ini juga di harga 5.400 termasuk ya menarik ya kalau misalnya teman-teman investor mau masuk ya. Sebab sebelumnya dia
harganya sampai 6.000, tembus sampai 6 ribuan gitu. Jadi saya pikir ini masih ada potensi capital gain yang bisa dimaksimalkan gitu. Jadi Gitu, BNI Naswa. ini juga mengoptimalkan dari bank digitalnya juga Pak Sidik. Yes. Tidak hanya pelayanannya onset saja, tapi juga di digitalnya digencarkan bukan hanya di Hi-Bank saja Pak Sidik, tapi di aplikasi Wonder BNI juga dia meluncurkan bank digital melalui Oke. mobile banking yang lebih fitur-fiturnya lebih Lebih ramah bagus. gengsi kali ya. Iya, jadi tuh untuk anak-anak muda tuh tidak bosan untuk bertransaksi di bank digitalnya BNI gitu Oke. Pak Sidik. Gimana teman-teman? Menarik kan? Jangan kemana-mana karena berita selanjutnya tidak kalah menarik dari berita yang sudah dibahas kali ini. Jadi stay tune di Triple C. Oke, langsung saja memasuki berita yang selanjutnya. Nggak kalah menarik mengenai emas nih teman-teman. Jadi Ya. teman-teman nih tertarik banget kalau Emas, masalah emas Pak emas Sidik. atau mas-mas? Emas. Oh, emas, oke. Saya Antam, pikir mas-mas. emitennews.com. Antam habiskan biaya eksplorasi sebanyak 125 sampai 125,89 miliar dan Aneka Tambang alias Antam ini menyedot biaya senilai 125,89 miliar dan tersebut terpakai untuk aktivitas eksplorasi sampai 30 September 2024. Kegiatan eksplorasi fokus pada komoditas emas, nikel dan juga bauksit. Oke, jadi ini juga salah satu berita menarik ya. Jadi kalau perusahaan itu melakukan eksplorasi atau apa, berarti kan perusahaan itu punya aktivitas real yang terus bergerak ya. Jadi namanya perusahaan tambang pasti dia membutuhkan biaya untuk eksplorasi atau mencari sumber-sumber barang tambang yang jadi fokus dia. Jadi kalau misalnya perusahaan batubara ya pasti eksplorasinya untuk batubara. Nah kalau kita melihat Antam, Antam ini adalah perusahaan BUMN yang fokus pada eksplorasi emas sebetulnya ya. Jadi dia emas. Jadi dan kalau kita melihat emas itu kan komoditas yang tidak ada matinya ya dari zaman Bahola sampai sekarang dan ke depan juga pasti masih akan menjadi salah satu barang investasi gitu. Itu emas ya. Nah menjadi menarik adalah ketika Antam ini juga mengeksplorasi dua barang tambang yang sekarang lagi seksi. Satu itu nikel, yang kedua adalah bauksit. Jadi kalau kita lihat nikel itu kan salah satu komoditas yang sekarang itu banyak dicari kaitannya dengan bahan baku kendaraan listrik. Baterai kendaraan listrik ya. Jadi salah satunya kan di situ. Sehingga eksplorasi ini juga saya yakin kalau misalnya berhasil itu akan meningkatkan pendapatan bagi perseroan ya, bagi perusahaan. Jadi kalau misalnya dari emasnya dia dari eksplorasi emas dia juga dapat, sementara dari eksplorasi bauksit sama nikel dia juga akan mendapatkan pendapatan baru. Walaupun mungkin tidak sebesar pendapatan dia dari emas ya. Nah, ini kalau misalnya kita ibaratkan satu perusahaan misalnya dia sudah punya pendapatan di A, kemudian dia mencoba pendapatan baru di B dan C. Kalau misalnya berhasil kan pasti akan membuat pendapatan dia naik ya. Nah, secara umum. Tinggal nanti kalau ini diimbangi dengan efisiensi ya, karena pasti beban operasionalnya pasti juga ada gitu loh. Kalau kemudian Antam bisa melakukan efisiensi, jadi dia melakukan eksplorasi dan kemudian secara operasional dia melakukan efisiensi, maka labanya bisa naik kan secara matematika ya. Nah, kalau kita lihat di bursa hari ini Antam diperdagangkan di 1.615. Dia naik hari ini naik cukup tinggi 3,19% atau Rp50 per lembar saham. Dan Antam ini juga dividen yieldnya menarik ya, menarik. Bahkan kalau tidak salah tahun lalu dia membagikan 100% saham keuntungannya menjadi dividen gitu. Nah ini juga saya yakin Antam ini juga masih menjadi salah satu sektor yang bisa menjadi pilihan
portofolio bagi investor. Jadi gitu. Dan kalau saham Antam ini apakah diperkirakan tidak naik turun ya Pak? Karena kan emas itu kan tidak berpengaruh naik turunnya inflasi atau bagaimana Pak Sidik? Nah, sebetulnya kalau kinerjanya, kalau kita lihat di bursa, dia juga mengalami sama ya, dia tetap mengalami naik turun gitu loh. Naik turun, tapi kalau turun pun tidak terlalu jauh ya. Biasanya penurunan harga saham ini bisa karena memang kondisi perusahaan, bisa juga koreksi itu terjadi karena orang mengambil profit taking. Jadi misalnya begini, misalnya Naswa itu membeli saham A di harga 1.000, kemudian harga itu naik menjadi 1.500. Kemudian Naswa itu menjual, gitu kan ya. Dan yang lain juga menjual, mengambil keuntungan. Jadi dijual, karena Naswa kan sudah untung 500 per lembar tuh. Nah, biasanya kalau banyak orang menjual, dia akan turun, gitu. Jadi hukum pasarnya kan seperti itu. Jadi koreksi itu sebetulnya hal yang wajar ya, di saham apapun pasti mengalami koreksi, kadang naik, kadang turun. Tetapi koreksi itu akan kita lihat apakah koreksinya itu koreksi yang wajar atau koreksi yang tidak wajar. Koreksi yang terjadi akibat kinerja atau koreksi yang terjadi akibat profit taking. Biasanya memang kalau sering terjadi profit taking itu di akhir pekan ya. Akhir pekan. Ya misalnya kayak Jumat atau apa gitu ya, orang mungkin ingin mengambil keuntungan sehingga Senin dia misalnya saya jual Jumat, kan Senin uangnya bisa saya tarik gitu loh. Jadi gitu. Itu biasanya Jumat ya, kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu harganya IHSG itu naik, biasanya Jumat itu terjadi akhir pekan terjadi koreksi yang sifatnya sesaat ya. Istilahnya koreksi karena profit taking gitu loh. Gitu. Laba sendiri dari Antam ini bagaimana Pak Sidik? Kalau laba ya, kalau kita berkaca pada laporan tahun lalu, saya detailnya agak lupa, tetapi labanya juga masih tumbuh ya. Dia termasuk BUMN yang sehat lah. Jadi profitnya bisa tumbuh terus gitu loh. Dan kalau kita lihat, karena juga komoditinya ya, kalau kita melihat sekarang itu kebutuhan orang akan emas, tidak hanya orang ya, perorangan maupun institusi maupun negara itu juga tinggi. Nah, kalau tidak salah, memang kalau ini bukan Antam ya, BPS Jawa Timur itu mencatat bahwa ekspor emas di Jawa Timur itu cenderung meningkat ya. Walaupun saya tidak tahu apakah emas dari Jawa Timur itu produksi Antam atau bukan. Nah, salah satunya negara yang banyak menjadi ekspor emas itu adalah India dan China. India, China. Ya, menjadi tujuan ekspor ya. Tujuan ekspor itu adalah India dan China. Jadi mereka banyak mengkoleksi emas. Terutama seringnya di India. Makanya kalau kita lihat film India itu banyak sekali ya Pak yang pakai emas. Itu banyak sekali. Nah, salah satunya di sana gitu. Luar biasa teman-teman sekalian. Bukan hanya dari perbankan tapi juga pertambangan emas itu juga bisa menjadi pilihan teman-teman untuk investasi saham dan profitnya yang akan terus tumbuh untuk teman-teman semuanya. Gimana nih teman-teman, menarik kan pembahasan kita kali ini? Ini Naswa, jadi kalau misalnya kita lihat di bursa kita ya, jadi kalau kita lihat memang sektor perbankan itu menjadi salah satu sektor primadona. Jadi kecenderungannya adalah omset pendapatan capital gain-nya bisa dapat, dividennya juga dapat karena industrinya bagus. Yang kedua itu adalah sektor pertambangan. Ya, pertambangan baik batu bara maupun non batu bara gitu loh. Itu dua sektor yang memang seksi lah ya untuk jadi pilihan investasi. Nah, luar biasa teman-teman yang kita bahas kali ini. Mulai dari perbankan, emas, dan teman-teman untuk episode selanjutnya jangan lupa bisa untuk komen mau apa yang perlu kita bahas, berita apa yang kita bisa ulik, tulis saja di kolom komentar biar kita bisa bahas di episode selanjutnya Pak Sidik ya. Jadi teman-teman bisa request nih mau dibahas seputar apa, tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow Instagram UBTV Brawijaya, subscribe dan like channel YouTube UBTV Brawijaya. Dan saya Naswa Tahira bersama Bapak Abdullah Sidik yang telah menemani podcast kita Triple C hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Triple C, cerdik cari cuan. Sampai jumpa.